IMPA Online. Ya, masih bersama Kak Vero pagi ini dan bersama adik-adik tentunya yang tetap setia untuk ibadah. Sebelum memulai ibadah, Kak Vero ingetin sekali lagi, harus sudah mandi, berpakaian yang rapi, siapkan Alkitabnya, persembahannya, dan waktunya saat teduh. Ya adik-adik, kalau sudah saat teduh, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Yuk, dengan sukacita kita berdiri semuanya, menaikkan pujian hari ini, harinya Tuhan. Ya adik-adik, kita akan memulai ibadah kita dalam doa. Ambil sikap doa yang baik dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat kami yang setia, yang memelihara hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan atas anugerah Tuhan, jika hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk kembali beribadah IMPA lewat dan dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu yang dengan segala kerendahan hati siap untuk beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk membaca Mazmur Pujian. Jika sudah, mari kita persiapkan Mazmur Pujian kita yang terambil dari Mazmur 34 ayatnya yang pertama sampai yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Di bawah perikop dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga dia diusir lalu pergi.
Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwa bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Adik-adik, setelah kita baca Mazmur tadi, saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu dari Kidung Ceria 215. Dengar, hai kawanku. Ya adik-adik, KKSI undang adik-adik semuanya untuk duduk yang tertib, lipat tangannya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Mari lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Segala puji syukur Tuhan, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu. Pagi yang indah ini kami anak-anak-Mu mau belajar dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami mengerti dan memahami dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang KKSI mempersilakan adik-adik untuk menyiapkan Alkitab kita. Pembacaan kita terambil dari Mazmur 127 ayat 1-5. Oke, disiapkan Alkitabnya. Kalau sudah, KKSI undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita membaca bersama-sama firman Tuhan. Berkat Tuhan, pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawasi kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungannya adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Berbahagialah orang yang telah bangun membuat penuh tabungan panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian pembacaan firman Tuhan. KKSI persilakan adik-adik duduk. Ya adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Mazmur, di mana Mazmur 127 ini ditulis oleh Salomo, atau yang lebih kita kenal dengan Raja Salomo. Nah, jadi Mazmur 127 ini ayat 1-5 mau bercerita tentang seorang raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo tentunya. Selain ia bijaksana, ternyata Raja Salomo ini juga dia adalah anak dari Raja Daud. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mau ngajarin kita tentang warisan. Apa sih warisan itu? Warisan itu sama dengan sesuatu yang diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, sama halnya seperti Raja Daud. Raja Daud memberikan warisan kepada Raja Salomo. Warisannya berupa apa? Berupa kebaikan, bukan harta tentunya, tapi didikan.
Nah, firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 127 ini yang mau Kakak Esi titik beratkan itu pada ayatnya yang keempat. Yang keempat itu bercerita seperti ini, yang berbunyi seperti ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Kenapa Raja Salomo bisa dikenal? Karena pada masa mudanya dia menjadi seorang raja yang luar biasa. Sebelum menjadi seorang raja luar biasa itu, dia dididik dengan penuh takut akan Tuhan. Oleh siapa? Oleh ayahnya tentunya, oleh orang tuanya. Nah, Kakak Esi punya gambar seperti ini. Gambar inilah gambar ilustrasi, di mana ada seorang pemanah yang sedang bersiap mau melepaskan busur panahnya agar sampai kepada titik sasaran tembaknya. Nah, di situ adik-adik bisa kita perhatikan bagaimana pemanah ini menarik busur panahnya supaya anak panah ini waktu dia meluncur, dia melesat tepat pada titik yang kecil pada lingkaran yang sudah ditentukan. Nah, titik itu kalau bisa Kakak Esi ibaratkan papannya itu sama dengan sebuah cita-cita atau targetnya. Nah, sedangkan pemanah ini bisa Kakak Esi artikan adalah sebagai orang tua. Terus anak panahnya adalah siapa? Kita sendiri. Jadi sama seperti firman Tuhan. Kalau di firman Tuhan tadi kita Kakak Esi gambarkan bahwa tadi orang yang memegang busur panah itu adalah Raja Daud. Kemudian anak panahnya adalah siapa? Salomo. Papannya itu dari siapa? Papannya itu adalah tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai. Nah, adik-adik, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, Raja Daud ini sama seperti orang tua kita. Ayah kita, ibu kita, papa kita, mama kita, papi kita. Nah, sama seperti itu. Mereka adalah orang yang memegang busur, yang nantinya busur ini akan diisi dengan anak panah, kemudian akan ditarik. Saat busurnya ditarik, anak panah ini akan melesat. Terus anak panah itu adalah siapa? Anak panah tadi itu diibaratkan dengan Raja Salomo. Kalau dalam kehidupan kita, anak panah itu ya kita sendiri. Kemudian papan atau target sasarannya itu adalah cita-cita. Kita ini adalah warisan atau titipan dari Tuhan yang diberikan kepada orang tua kita supaya kita dibina, supaya kita bisa dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, supaya apa? Mencapai cita-cita kita. Sama seperti Salomo. Pada masa mudanya Salomo pun dididik oleh ayahnya, oleh orang tuanya, supaya masa mudanya itu kelak nanti dia dapat meraih cita-citanya, menjadi seorang raja yang penuh bijaksana. Dalam kehidupan kita seperti itu. Orang tua kita mendidik kita, memberikan hal-hal yang baik supaya kita sebagai anak-anaknya meraih cita-cita yang kita inginkan. Orang tua itu selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan apa yang mauannya kita, tapi apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi dari cerita ini adik-adik, kita mau belajar dari Raja Salomo, dari Mazmur 127 itu, bahwa kita adalah anak-anak panah. Anak-anak panah yang siap untuk dilepaskan oleh pemanahnya sampai pada tujuan atau sasarannya. Tapi yang perlu harus diingat, lihat Mazmur 127 ayat yang pertama. Di sana menjadi kuncinya, kunci kesuksesan Raja Salomo yang akan menjadi kunci kesuksesan kita juganya untuk kedepannya. Apa kuncinya? Salomo di situ bilang,
Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, intinya apa, Kak? Intinya adalah jikalau bukan Tuhan yang bekerja, yang bercampur tangan dalam kehidupan kita, maka sia-sialah apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, kalau kita mau menjadi seperti Raja Salomo, kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita. Kita minta Tuhan memberikan hikmat kepada orang tua kita supaya mereka bisa mendidik kita dengan penuh takut akan Tuhan. Supaya apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita bisa terwujud. Nah, itu firman Tuhan pagi hari ini yang mengajarkan kita seperti itu, adik-adik. Dan Kakak Esi juga berharap adik-adik dapat melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Ingat, selalu andalkan Tuhan. Sama seperti Raja Salomo, dalam masa mudanya, masa kecilnya, dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga pada saat dia dewasa, dia bisa menjadi raja yang bijaksana. Begitu juga dengan kita, selalu andalkan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi harapan kita, bisa kita raih dengan baik. Terima kasih. Demikian renungan kita hari ini. Adik-adik, Kakak Esi mengajak adik-adik semuanya untuk duduk dengan tertib. Kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita mau berdoa, kita mau minta hikmat Tuhan, kita mau minta Tuhan menuntun dan menyertai kita agar apa yang menjadi kerinduan kita, menjadi cita-cita kita dapat terlaksana. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang begitu indah untuk kami renungkan pagi hari ini. Tuhan, kami mau selalu mengandalkan Engkau dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap harapan dan cita-cita kami. Mari Tuhan Engkau berkati. Terutama Tuhan, kami mau Engkau memberkati orang tua kami. Berikan mereka hikmat yang lebih, sehingga mereka dapat membimbing dan menyertai, menuntun anak-anak mereka dengan penuh takut akan Tuhan dan penuh hikmat yang datangnya daripada Engkau saja. Berkati setiap pekerjaan dari orang tua adik-adik kami ini Tuhan, sehingga dalam pekerjaan mereka bisa menjadi contoh yang baik buat adik-adik kami di masa depannya. Tuhan Yesus yang baik, di pagi yang indah ini juga kami teringat akan kondisi dan keadaan bangsa dan negara kami, daerah kami yang tercinta. Mari Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dengan bilur-bilur-Mu, kesembuhan, kesehatan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi untuk bangsa, negara, dan daerah kami yang tercinta. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa untuk setiap adik-adik klien kami yang dalam masa pertumbuhan mereka. Tuhan menyertai dan selalu melindungi mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan Engkau menjamah setiap bagian tubuh mereka yang sakit dan memberikan kesembuhan. Begitu juga untuk kakak-kakak layan kami Tuhan yang lainnya, dimanapun mereka berada Tuhan, mari Tuhan Engkau selalu menyertai dan melindungi mereka. Tuhan Yesus, ini adalah doa dan seruan kami yang tidak pernah sempurna, yang kami naikkan dan alaskan dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, tadi adik-adik sudah baca firman. Adik-adik sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Dan untuk mengiringinya,
kita menaikkan pujian Kuberi padanya. Adik-adik, kita akan bawa persembahan ke dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan senantiasa. Sungguh berkat Tuhan begitu banyak dan tidak pernah berhenti untuk hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami memberikan persembahan kepada Tuhan. Walaupun kecil, tetapi kami percaya ketika Tuhan memberkatinya, itu juga boleh Tuhan pakai untuk pelayanan kami di gereja. Terima kasih Tuhan, berkati berkat yang masih ada dalam orang tua kami, dan biarlah kami boleh memakainya dengan seturut kehendak Tuhan. Inilah kami Tuhan, dengan segala berkat Tuhan kami selalu bersyukur. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan menutup ibadah online IMPA hari ini. Tapi jangan lupa, tetap rajin ibadah ya, walaupun masih dari dalam rumah masing-masing. Tuhan akan memberkati kalian semuanya. Ya, satu pujian kita akan naikkan, Hatiku Senang. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita hari ini. Mari semuanya KKSI Undang bangkit berdiri lagi. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau minta berkat dari Tuhan supaya Tuhan bisa melindungi kita dari hari Senin sampai ketemu hari Minggu lagi, dan kita bisa ibadah online lagi bersama. Mari ambil sikapnya yang baik dan tertib, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu, buat berkat-Mu, buat firman-Mu yang boleh kami dengar dan renungkan di pagi hari ini. Mari Tuhan berkati kami, lindungi kami, jagai kami dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, dan kami bisa sama-sama mengikuti kebaktian ibadah online lagi. Kami menyerahkan semua kegiatan kami
ke dalam tangan pengasihan. Kiranya berkat Tuhan mau selalu hadir dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak GPIB taat menjadi berkat semua. Adik-adik, dalam rangka HUT PA ke-61 ada lomba loh. Lombanya adalah adik-adik membuat yel-yel seperti yang dilakukan kakak-kakak tadi. Ya, adik-adik boleh membuat yel-yel sekreatif mungkin. Boleh pakai kostum ini, boleh pakai alat peraga, boleh pakai atribut yang lainnya, boleh pakai pakaian adat ataupun yang lainnya. Ya, lombanya dibatasi sampai minggu ketiga bulan September. Terus yang ikut boleh siapa aja, kelas TK, kelas kecil, ataupun kelas tanggung, sendiri atau boleh berdua. Ya, oke. Selamat mengikuti lomba yel-yel. Kata-katanya adalah anak GPIB taat menjadi berkat. Semangat! Dadah! Adik-adik, Kak Vero mengingatkan sekali lagi, adik-adik tetap rajin cuci tangan, pakai masker kalau bepergian, dan makan bergizi, tidur yang teratur. Jangan lupa, ada lomba yel-yel yang minggu lalu Kak Vero umumin ya. Ikut ya, bikin videonya, ada hadiah menarik. Ya, adik-adik rindu nggak sama lagu ini? Sudah waktunya. Ya, kita akan nyanyikan itu sebelum kita menutup ibadah hari ini.